Ayo, masih di Dulbar Ngulik, ngilik gaya asik. Oke, kita kali ini bersama dengan bidang hukum, tim pelayanan percepatan publik atau TP3 Kota Bekasi, Bang Haris Huta Barat. Sehat, Bang? Sehat. Bang, ini kita coba untuk kulik-kulik Pasar Kranji ya. Menurut informasi kan tim TP3 bidang hukumnya juga ikut terlibat dalam penyelesaian polemik Pasar Kranji yang belum terselesaikan ya. Oke, kita kulik dulu Pasar Kranji, kulik. Oke, kita coba kulik tentang Pasar Kranji. Sejak 2019, Pasar Kranji itu di PKS-kan atau di perjanjian kerjasama untuk revitalisasi secara utuh dibongkar, namun sampai saat ini belum juga dibangun apapun, masih tanah kosong untuk lokasi Pasar Kranjinya. Nah, Bang Haris, untuk ya. TP3 sejak tahun berapa, Bang, TP3 terlibat menangani persoalan Pasar Kranji, Bang? Ya. Baik, terima kasih dulu bareng ngulik. Yes. Kita ketemu lagi. Aye. Jadi pada waktu Pak Tri Adianto menjadi PLT kira-kira 4 bulan yang lalu lah ya. Jadi Pak Robert sebagai Kepala Dinas Disperindak yang baru datang ke TP3. Waktu itu ada Pak Sony juga sebagai Ketua Dewan Pakar menjelaskan tentang ada persoalan revitalisasi pembangunan Pasar Kranji baru. Setelah itu Pak Sony sebagai Ketua Dewan Pakar menginstruksikan ke saya untuk mendampingi Pak Robert dalam penyelesaian Pasar Kranji baru. Jadi TP3 menangani sejak 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu ya. Ya. Berarti ini penanganan dalam hal apa aja sih, Bang? Nah, pertama setelah kita cek datanya dan Pak Robert memberikan informasi bahwa kontrak kerjanya PKS-nya tahun 2019 sampai 2023 progres pembangunannya hanya 10%. Hanya 10%. Ya. Siap. Lalu kita melakukan evaluasi data, kenapa sih kok udah 4 tahun baru 10%? Akhirnya kita undang investornya, kontraktornya PT ABB. Setelah kita evaluasi, memang mereka bermasalah dalam hal permodalan. Nah, lalu kita undang mereka, lalu setelah mereka pemaparan, kita kaji bersama dengan OPD-OPD terkait. Jadi memang kita lihat bahwa Pak Robert ini sebagai kepala dinas yang baru, mendapat masalah baru, memang kita angkat jempol juga pada Pak Robert, dia punya motivasi tinggi untuk penyelesaiannya. Dengan mengundang OPD terkait, kita bahas. Ternyata persoalannya adalah menyangkut masalah sumber daya manusia, alat kerja, dan finansial. Termasuk beberapa persoalan yang ada di dalamnya. Setelah kita kaji, mereka ternyata harus melakukan akuisisi. Akuisisi sehingga ada pemodal yang masuk, tapi tetap namanya tetap ABB. Pergantian struktur perusahaan mungkin ya? Pemegang saham, dan susunan pengurus. Nah, setelah diakuisisi, mereka umumkan di lembaran negara, kewajiban mereka adalah melakukan pembayaran PAD sesuai dengan perjanjian. Kompensasi itu ya? Iya. Nah, situ mereka buat pernyataan bahwa siap membayar PAD 9,5 M dan melakukan perpanjangan bank garansi. Nah, karena perusahaannya tetap, mereka siap menjalankan pembayaran manajemen yang baru untuk melakukan pembayaran PAD. Maka Pemkot Bekasi juga melakukan prinsip kehati-hatian dengan melakukan pengecekan finansial ke OJK dan PPATK. Siap. Termasuk melakukan BI checking. Ternyata hasil BI checkingnya melalui BPRS Patriot, BI checkingnya juga bagus, sehingga layak untuk dilanjutkan. Jadi untuk intinya kan pengembang akan memberikan kompensasi dan pembangunan. Iya. Ada batasnya waktunya. Nah, tetap ditargetkannya gitu. Ya, sesuai dengan perjanjian bahwa akan dilakukan nanti adendum perpanjangan waktu untuk pembangunan. PKS yang lama tetap adalah selama 2 tahun. Karena mereka ini juga akan diberi selain pembangunan revitalisasi juga hak pengelolaan selama 20 tahun. Setelah semua clear, maka mereka diberikan
untuk melanjutkan. Lalu kemarin kita juga bersama-sama dengan Pak PJ gitu dan OPD terkait mengundang Forkominda yang hadir, termasuk juga Ketua Pengadilan. Setelah dipaparkan, artinya sebelum kemarin PJ mengambil keputusan, Pak Gani untuk mengambil keputusan dilanjutkan, ada juga second opinion dari ahli, ahli yang kita undang untuk memaparkan bagaimana situasi, apakah langkah akuisisi yang dilakukan ABB bertentangan dengan pasal 11. Ternyata dari kajian ahli tersebut tidak bertentangan dengan pasal 11 perjanjian yang mengatakan bahwa menyerahkan kepada pihak lain pekerjaan tersebut. Nah, dengan demikian, maka kemarin disepakati semua bahwa pengerjaan dan lanjutan daripada pasar keranji dapat dilanjutkan. Itu kira-kira. Nah, untuk ininya Bang, sejak kapan untuk PT ABB mulai diberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan nih, dan sampai kapan batas waktu untuk syarat itu dipenuhi, Pak? Ya. Syarat untuk melanjutkan kan ada tadi ya. Nah, itu ada batas waktunya nggak, Pak? Jadi dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi, Pak PJ pasti akan menyurati mereka untuk melakukan pembayaran dulu PAD-nya. Untuk kompensasi itu ya. Iya, pembayaran kompensasinya 9,5 9,5 M. Nah, dan barangkali surat tersebut juga sudah disampaikan. Siap. Nah, setelah mereka memperpanjang jaminan pelaksanaan, saya pikir mereka sudah bisa tahap pelaksanaan. Dan mereka juga kelihatannya mereka sudah mempersiapkan semua hal-hal terkait dengan pembangunan. Siap. Itu kira-kira. Untuk akuisisi ini boleh Abang dapat informasi nggak kenapa sih mereka akuisisi gitu? Kenapa nggak lanjut saja dengan pengurus yang lama gitu? Nah, kan kalau pengurus yang lama kan mereka ada hambatan dalam hal permodalan, tenaga kerja. Jadi makanya mereka berpendapat ya toh melakukan akuisisi. Siap. Hal ini kan biasa dilakukan dalam perusahaan. Ya toh, akuisisi itu artinya menurut Undang-Undang PT dibenarkan untuk melakukan jual beli saham dan merubah struktur pengurus. Yang jelas bahwa legal entitasnya PT ABB tetap. Jadi makanya sementara karena pemenang tendernya itu ya. PT ABB ya. Siap. Itu kira-kira. Artinya manajemen yang baru banyak uang lah ya intinya ya untuk bangun pasar ya. Siap ya. Dan kalau untuk ini persoalan sebelumnya itu kan antara PT ABB dengan pemerintah agak ada beda komunikasi nih Pak, antara SPL dan kompensasi. Itu sebenarnya gimana Pak? Boleh ceritain sih Bang? Sebetulnya SPL dulu atau kompensasi dulu itu gimana sih? Itu sempat bikin bingung juga itu. Kalau kita lihat bahwa ada kewajiban mereka namanya kontribusi gitu, terhadap lahan-lahan Pemda yang mereka gunakan sehingga perlu diberikan kompensasi. Nah, kompensasi ini yang mereka tidak bayarkan kepada Pemda sehingga tertunggak. Itu kira-kira. Nah, biasanya setelah semua persyaratan itu dipenuhin, barulah diberikan SPL. SPL. Iya. Oh. Gitu. Sedangkan pengembang, alasan pengembang dari dulu kan tidak membangun pasar karena SPL-nya belum diberikan. Begitu kan? Nah, menurut hukum pada waktu teken kontrak, mereka kan sudah menguasai lahan, sudah bekerja sebenarnya. Atas dasar PKS? Iya, atas dasar PKS. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi bahwa mereka menunggu SPL. Karena buktinya mereka sudah mengerjakan juga tiang pancang, hal-hal lain, gitu. Jadi indikasinya kelihatannya mereka hanya kurang permodalan saja. Kurang permodalan. Ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga ya. Karena dibanding 4 pasar lainnya yang revitalisasi, pasar Keranji aja yang baru 10% ini ya Bang ya. Terus rencananya ke depan gimana Bang? Untuk pasar Keranji boleh dijelasin ke masyarakat Bang? Nah, tahap-tahapnya dan targetnya gitu Bang. Aspek hukumnya sudah clear dengan dilakukannya akuisisi dan mereka melakukan pembayaran PAD. Gitu. Artinya begitu mereka melakukan pembayaran PAD dan juga sudah memperpanjang jaminan pelaksanaan, tidak ada lagi ketahuan prestasi karena dalam perjanjian itu yang mereka tidak laksanakan yang itu.
begitu mereka laksanakan, maka mereka juga harus melakukan pekerjaan. Nah, ada aspek sosiologis, ya toh, yang kemarin juga kita kaji. Siap. Ya kan, kalau sampai berhenti, sampai putus, karena sudah ada yang diambil oleh kontraktor lama sebesar 23 miliar dari pedagang, kan gitu, dan juga aspek-aspek lain. Nah, ya, artinya kalau putus prosesnya akan panjang lagi, ya toh. Nah, sementara pedagang kan sudah melakukan aktivitasnya di sana, dan mereka sebenarnya yang mengharapkan salah satunya supaya tetap dijalankan ini pembangunan, gitu loh, karena mereka sudah berjualan di sana di TPS, di tempat penampungan sementara itu ya. Gitu. Jadi RWP juga mendesak supaya secepatnya ini dilanjutkan pembangunannya. Itu kira-kira. Jadi kulikan kita nih akan berlanjut terus ya, Bang. Kita akan kulik terus selanjutnya. Informasi kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, ikutin terus part selanjutnya. Kulik, aye, super keren, aye.